Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiana, berasal dari 19 PAI 3, dan saya akan menjelaskan mengenai sejarah hadis pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat. Sebelum saya menjelaskan mengenai hadis pada masa Rasulullah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian dari hadis itu sendiri. Nah, menurut hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan dan percakapan. Nah, sedangkan menurut istilah para ulama hadis merumuskan pengertian dari hadis, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, perkataan, sifat jasmani dan sifat akhlak perjalanan setelah diangkat menjadi nabi. Nah, dapat saya simpulkan bahwa hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan atau ketetapan, dapat dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Nah, selanjutnya yaitu sejarah hadis pada masa Rasulullah SAW, yaitu membicarakan hadis pada masa Rasulullah SAW berarti membicarakan hadis pada masa pertumbuhannya, sehingga dalam menguraikan akan terkait langsung dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hadis. Nabi Muhammad pada masa ini membina umatnya selama kurang lebih 23 tahun, dan pada masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu dan diurutkannya suatu hadis. Nah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, baik itu perkataan Nabi atau akwal, perbuatan atau akwal, atau ketetapan atau takrirnya, sehingga apa yang dikatakan dan dilakukan dapat dilihat langsung oleh para sahabat dan dijadikan sebagai pedoman hidup mereka. Nah, selanjutnya yaitu cara Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, yaitu pada saat Nabi masih hidup, umat Islam dengan mudah mendapatkan nasihat dan pendapat dari Rasulullah SAW melalui sabdanya yang didengar langsung oleh sahabat atau melalui perbuatan serta takrirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, dan segala apa yang disampaikan oleh Nabi itu merupakan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Najm yang berbunyi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illal wahyul yuha, yang artinya, dan tiadalah yang disampaikannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, menurut Bukhari Ibnu Mas'ud pernah bercerita bahwa untuk tidak melahirkan rasa jenuh di kalangan sahabat, Nabi Rasul sendiri menyampaikan hadisnya melalui berbagai cara, dan para sahabat senantiasa selalu ingin mengikuti pengajian dari Nabi Muhammad SAW. Adapun cara Rasulullah menyampaikan hadis pada masa itu, yaitu yang pertama itu melalui para jamaah
yang berada di pusat pembinaan dan masjid dan majelis al-ilmi. Dari majelis ini, para sahabat mendapat peluang untuk menerima hadis melalui ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua yaitu Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya kepada teman tertentu dan disampaikan kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya melalui ceramah atau pidato di tempat yang terbuka seperti ketika Haji Wada. Nah, hadis pada waktu itu pada umumnya hanya diingat dan dihafal oleh mereka karena tidak ditulis, seperti Al-Qur'an ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, Mustafa As-Sibai menyampaikan beberapa alasan mengenai hadis pada waktu itu. Yang pertama, Al-Quran masih turun kepada Nabi Muhammad SAW dan kondisi penulisannya masih sangat sederhana. Tulisannya yang ditulis di atas pelepah kurma, kulit, tulang binatang, dan batu-batuan sebelum dibekukan. Nah, yang kedua yaitu kemampuan tulis menulis pada masa sahabat itu. Pada awal Islam masih sangat langka dan mereka sudah difungsikan sebagai penulis wahyu Al-Quran. Yang ketiga yaitu ingatan orang-orang Arab pada masa itu. Orang-orang Arab pada masa itu terkenal bersifat ummi atau tidak bisa baca tulis sangat kuat dan diandalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yaitu sejarah hadis pada masa sahabat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat belum memikirkan pengimpunan dan pengkodifikasian hadis karena banyak persoalan yang harus dihadapi. Abu Bakar pernah berkeinginan membukukan sunnah atau hadis, tetapi gagal karena khawatir. Al-Hakim menceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ayahku menghimpun 500 hadis semalam. Beliau bolak-balik memeriksanya, dan ketika pagi beliau meminta hadis yang ada di tanganku minta dibakar dan berkata, aku khawatir jika aku mati sementara hadis-hadis itu masih ada di tanganmu dan orang-orang yang terpercaya tapi tidak diriwayatkan dengan semestinya. Nah, di sini Umar bin Khattab juga pernah ingin mencoba menghimpunnya, tetapi setelah bermusyawarah dan beristighfar selama 1 bulan, beliau berkata, sesungguhnya aku punya hasrat untuk menulis sunnah. Aku telah menyebutkan suatu kaum sebelum kalian menulis beberapa buku. Kemudian mereka sibuk dengannya dan meninggalkan kitab Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan mencampur adukkan kitab Allah dengan sesuatu yang lain selamanya. Nah, ketika Umar bin Khattab beliau menceritakan sabdanya, perhatian para sahabat masih terfokus kepada pemeliharaan dan menyebarkan Al-Quran, sehingga periwayatan hadis belum berkembang. Oleh karena itu para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan dengan pembukaan periwayatan. Baik, sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.